Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi begitu sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pagi hari ini diberikan nikmat untuk mampu melakukan sholat berjamaah, sholat subuh di masjid kita ini. Sholat subuh yang disebutkan bahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh ini jauh lebih baik dibanding dunia dengan isinya. Jadi sungguh adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selebihnya kami ingin mengingatkan tentang beberapa hal mengenai pesan kesehatan. Tentunya kesehatan ini adalah pendukung ibadah kita, pendukung sehingga kita mampu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum ilmu kedokteran modern berbicara tentang mikroorganisme, jauh sebelum ilmu kedokteran modern melalui peneliti-peneliti dan ilmuwan-ilmuwannya berbicara tentang kuman dan bahkan tentang cara penanggulangan kuman tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan beberapa sunnah yang berhubungan dengan hal tersebut. Tersebutlah misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jatuh seekor lalat dalam bejana kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat racun dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Ini jauh sebelum ilmuwan menemukan hal tersebut. Bahkan pada awalnya hadis ini menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Mengapa ada perintah seperti itu? Karena dianggap adalah lalat adalah makhluk atau dia adalah serangga yang mengandung kuman, akan banyak menyebabkan penyakit. Tapi ada sunnah yang mengatakan ketika dia masuk dalam bejana kita, masuk dalam botol minuman kita, dalam gelas minuman kita, justru kita dianjurkan untuk mencelupkannya, bukan untuk menyingkirkannya. Beratus tahun setelah itu baru ilmuwan menemukan bahwa betul pada salah satu sayap dari lalat
mengandung banyak kuman yang bisa menyebabkan penyakit, tapi pada sayap lainnya justru terdapat penawarnya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang lain yang mendahului ya kecerdasan manusia dalam hal tersebut. Misalnya sunnah yang mengatakan larangan untuk meniup makanan atau minuman. Ada larangan untuk meniup makanan dan minuman yang masih panas. Jauh setelah itu juga baru ditemukan bahwa kenapa larangan itu ada, karena mikroorganisme di mulut manusia begitu banyak dan begitu ganasnya, sehingga kita jika melakukan hal tersebut, kontaminasi terhadap makanan dan minuman akan tidak bisa dihindarkan. Demikian pula di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak pesan-pesan, ya, banyak tuntunan, bahkan tuntunan yang mengarah kepada upaya-upaya menjaga kesehatan. Katakanlah ada anjuran untuk ibu-ibu untuk menyempurnakan menyusuinya sampai di usia 2 tahun. Itu jauh sebelum ilmu manusia membahas lebih panjang tentang ASI dan menyusui. Al-Quran sudah menyampaikan itu. Ya. Baru di akhir-akhir saat ini ilmu tentang ASI, tentang menyusui berkembang begitu pesat, sehingga memang ditemukan bahwa ASI adalah nutrisi yang paling tepat untuk anak sampai di usia 2 tahun. Bahkan begitu banyak keajaiban dalam ASI yang kita tidak bisa paparkan, yang sampai saat ini ya produk-produk sejenis berusaha dibuat, tapi tidak akan pernah ada yang bisa menyamainya. Dianjurkan untuk menyempurnakan menyusui sampai di usia 2 tahun, di mana komponen-komponen ASI itu sangat menyesuaikan dengan kondisi bayi yang meminumnya. Komposisi ASI adalah komposisi yang dinamis, berubah setiap saat dari awal sampai di usia 2 tahun sesuai dengan tingkat kebutuhan bayi. Sehingga pada usia 2 tahun kandungan ASI itu lebih banyak ya, untuk menjamin kekebalan dan imunitas bayi, di samping dengan kebutuhan nutrisi dan multivitamin untuk tumbuh kembangnya. Ini sudah jauh sebelum itu Al-Quran menjelaskan ya, dan beratus tahun setelah itu kemudian baru manusia mampu menjelaskan kenapa sampai disebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Keadaan-keadaan lain yang menyangkut medis juga banyak terdapat dalam Al-Quran. Proses penciptaan manusia mulai dari pembuahan sampai terbentuknya organ, semuanya juga dijelaskan. Ya, jadi sungguh sebuah kesyukuran kita mendapat nikmat iman dan Islam, karena segala hal sampai hal yang terkecil pun sudah diatur dan diberi tuntunan. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kami banyak mengingatkan tentang upaya-upaya kita untuk menjaga kesehatan fisik. Pernah menyampaikan terutama untuk kita yang sudah berusia di 40 tahun ke atas ya, untuk lebih memperhatikan kesehatan. Pada di usia itu sudah terjadi perubahan sistem metabolik, sehingga akan lebih mudah ya, untuk terjadi penyakit. Itu adalah sebuah sunnatullah. Ada hal lain yang penting juga pada sisi kesehatan ini adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini juga saat ini banyak didiskusikan. Kenapa? Posisi kesehatan mental juga memiliki
kepentingan dan keperluan yang juga penting, ya, seperti pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental adalah kondisi batin sehingga seseorang itu bisa dalam keadaan tentram dan tenang dan memungkinkan dia menikmati kehidupan sehari-harinya serta mampu berinteraksi dan menghargai orang lain. Ini adalah kesehatan mental, atau kadang-kadang disebut sebagai kesehatan jiwa. Keadaan di mana seseorang itu mampu hidup tenang, tentram, kemudian mampu berinteraksi dengan orang lain secara benar. Jadi kalau ada, ya, di antara kita yang keluar dari frame itu, bisa kemungkinan akan terjadi, mungkin akan ada gangguan pada kesehatan jiwanya. Kenapa begitu penting? Mereka yang sehat mentalnya, mereka yang sehat jiwanya, tentunya akan mampu memanfaatkan kemampuan, baik itu kemampuan intelektual, kemampuan emosional, skill, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya, serta menggali potensi dirinya secara maksimal untuk menghadapi hidup, serta menjalin hubungan yang positif dengan orang di sekitarnya. Dia menjadi begitu penting karena dia adalah dasar kita mampu memanfaatkan diri kita, baik untuk kita dan untuk sekitar kita, ya. Sehingga jika terjadi gangguan, tentunya keadaan-keadaan tersebut kita tidak akan bisa lakukan. Ada banyak masalah kesehatan mental yang akan berpengaruh bukan hanya pada produktivitas, tapi akan berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Beberapa kesehatan mental yang sering disebutkan adalah misalnya stres, kemudian gangguan cemas, ya, dan depresi. Ini adalah beberapa contoh secara garis besar gangguan kesehatan mental. Ya, ada stres, kemudian gangguan cemas dan depresi. Ada banyak gejala yang bisa muncul dari gangguan-gangguan ini. Gejala-gejala yang muncul umumnya mirip. Kalau terjadi stres, kemudian gangguan cemas, depresi, umumnya ada kesulitan tidur, ada kesulitan untuk beristirahat secara maksimal, kelelahan yang berlebih, ya, jantung yang berdebar-debar, dan beberapa gangguan-gangguan lainnya yang berhubungan dengan mental. Ini semua adalah gangguan-gangguan mental yang sebaiknya juga kita kenali di antara gangguan-gangguan fisik, karena tadi gangguan mental ini bisa berakibat pada turunnya produktivitas, bahkan bisa menyebabkan gangguan-gangguan fisik. Ya. Di medis ada istilah psikosomatik, gangguan mental yang imbasnya penderitanya akan merasa mengalami gangguan fisik. Sebenarnya dia masalah utamanya ada di depresi, tapi keluhannya dia akan mengeluhkan nyeri ulu hatinya yang berulang bahkan bertahun-tahun, ya, kesulitan tidur selama bertahun-tahun, lelah yang tidak terhitung walaupun dia hanya kerja sedikit saja, ya. Sehingga bolak-balik untuk melakukan pengobatan ternyata sulit dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada organ atau sistem organnya, karena masalah utamanya ada di mental.
Jika terjadi hal tersebut, dokter dan tenaga medis biasanya melakukan serangkaian pemeriksaan dan penanganan, baik dari sisi psikologi ataupun pemberian obat-obatan. Namun agama juga memberikan tuntunan, memberikan petunjuk jika hal tersebut terjadi. Bahkan saat ini juga dimanfaatkan oleh dunia medis. Mereka yang mengalami gangguan mental, baik berupa stres, gangguan cemas, depresi, inti pengobatannya yang paling utama adalah membuat suasana tenang dan tentram di hati masing-masing pengidapnya. Dan sekarang diarahkan kepada zikir. Zikir dianggap keadaan yang mampu menenangkan mental seseorang sehingga mampu terhindar dari gangguan-gangguan mental yang ada, terutama pada gangguan mental yang masih pada tahap-tahap awal. Ini yang banyak diteliti saat ini antara pola hubungan zikir dengan ketenangan para penderita pengidap gangguan mental. Tentunya yang dianjurkan adalah zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini, bahwa keberadaan kita sebagai umat beragama yang dituntut untuk senantiasa beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan kesehatan fisik yang memadai dan kesehatan mental yang bisa menjamin ibadah-ibadah kita bisa berlangsung dengan baik, sempurna dan sesuai tuntunan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.